Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Hari ini kita kembali belajar fokus SKB Kesehatan dengan materi yang sangat banyak di request sampai aku nggak bisa nolak, yaitu Sistem Kesehatan Nasional atau SKN. Seperti biasa, di akhir dari materi ini akan ada latihan soal sebanyak 11 nomor dan juga kunci jawabannya. Sebelum mulai, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol like-nya, biar aku makin semangat untuk membuat rangkuman materi berikutnya. Kita masuk ke materinya. Sistem Kesehatan Nasional atau SKN, apa sih itu? Ini merupakan sebuah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, terkait dengan SKN ini diatur lebih lanjut pada Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Nah, jadi SKN ini merupakan sebuah dokumen kebijakan pengelolaan kesehatan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Nah, terkait dengan perkembangan dan tantangan SKN, kita bahas. Jadi, selama proses pembangunan kesehatan di negara kita, ini telah beberapa mencapai keberhasilan apa aja, yaitu yang pertama penurunan angka kematian bayi, yaitu datanya 46 per 1000 angka kelahiran hidup di tahun 1997 dan menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup tahun 2007. Kemudian keberhasilan kedua yaitu penurunan angka kematian ibu atau AKI 318 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 97 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup di 2007. Kemudian peningkatan umur harapan hidup atau UHH 68,6 pada tahun 2004 menjadi 70,5 pada tahun 2007. Dan yang keempat, penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita 29,5% tahun 1997 menjadi 18,4% di tahun 2017 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2010 menjadi 17,9%. Dan yang terakhir, peningkatan kontraseptif prevalence rate atau CPR sebanyak 60,4% di tahun 2003 menjadi 61,4% di tahun 2007. Sehingga total fertility rate atau TFR stagnan dalam posisi 2,6 di tahun 2007. Nah, meskipun demikian terjadi beberapa keberhasilan, tetapi masih banyak yang belum seperti yang diharapkan, sehingga terus dilakukan pembaruan dari sistem kesehatan nasional, sehingga SKN ini mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama di tahun SKN 1982, kemudian mengalami perbaikan lagi di tahun 2004 dan terus dilakukan perbaikan di tahun 2009 dan yang terakhir adalah SKN 2012. Jadi yang sekarang digunakan sebagai dokumen acuan adalah SKN tahun 2012. Nah, dalam SKN ini membahas subsistem dari sistem kesehatan nasional. Ada 8 subsistem yang dibahas dalam SKN ini. Nah, apa aja subsistemnya? Yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alkes dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Jadi ini yang menjadi pokok bahasan dalam SKN. Nah, kita akan bahas satu persatu dari subsistem ini. Oke, kita bahas subsistem yang pertama, yaitu upaya kesehatan. Nah, apa sih itu? Ini merupakan sebuah pengelolaan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna, dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, kita akan bahas tiap-tiap subsistemnya ini adalah membahas terkait dengan unsurnya, prinsipnya, dan penyelenggaraannya. Nah, kita mulai dulu dari unsur. Untuk unsur pada subsistem upaya kesehatan yaitu ada 4,
Yang pertama, upaya kesehatan. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, sumber daya upaya kesehatan. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Nah, kita akan bahas satu persatu dari poin-poin ini. Yang pertama, upaya kesehatan ini meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan baik pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer melalui pendidikan dan pelatihan dengan selalu mengutamakan keamanan, kualitas, dan bermanfaat. Nah, upaya kesehatan ini diutamakan pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut, dan masyarakat miskin. Kemudian kita bahas unsur yang kedua, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan perorangan, dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Berikutnya, unsur yang ketiga, sumber daya upaya kesehatan, yaitu sumber daya kesehatan manusia, fasilitas kesehatan, pembiayaan, sarana dan prasarana, sediaan farmasi dan alkes, serta manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Berikutnya, yang terakhir, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan, yaitu ini dilakukan secara berjenjang melalui standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan organisasi, profesi, dan masyarakat. Nah, ini dia unsur-unsur dari upaya kesehatan. Kemudian kita bahas prinsip dari subsistem upaya kesehatan yang meliputi terpadu, berkesinambungan dan paripurna, bermutu aman dan sesuai kebutuhan, adil dan merata, non-diskriminasi, terjangkau, teknologi tepat guna, bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Nah, untuk definisi ini teman-teman bisa langsung saja cek di Perpresnya. Untuk yang penyelenggaraannya kita akan bahas sekalian di akhir setelah membahas subsistem yang lain. Kemudian subsistem yang kedua yaitu penelitian dan pengembangan kesehatan. Ini adalah pengelolaan penelitian dan pengembangan pemanfaatan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, unsur dari penelitian dan pengembangan kesehatan meliputi biomedis dan teknologi dasar kesehatan, teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, teknologi intervensi kesehatan masyarakat, humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kita bahas satu persatu dari unsur-unsur ini. Yang pertama, biomedis dan teknologi dasar kesehatan. Nah, ini meliputi kegiatan riset untuk memecahkan permasalahan ditinjau dari aspek host agent dan lingkungan dengan pendekatan biologi molekuler, bioteknologi, dan kedokteran guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Kemudian unsur yang kedua, teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik. Ini meliputi kegiatan riset untuk menilai faktor resiko penyakit, penyebab penyakit, prognosa penyakit, dan resiko penerapan teknologi dan produk teknologi kesehatan termasuk obat bahan alam terhadap manusia guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil dan berdaya guna. Unsur yang ketiga yaitu teknologi intervensi kesehatan masyarakat. Ini meliputi kegiatan riset untuk menilai masalah kesehatan masyarakat, mengembangkan teknologi intervensi, serta menilai reaksi lingkungan terhadap penerapan teknologi dan produk teknologi guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Yang keempat yaitu unsur humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Ini meliputi kegiatan research untuk menganalisis bidang sosial, ekonomi, budaya, etika, hukum, psikologi, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan perilaku, peran serta dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi dan produk teknologi kesehatan guna peningkatan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Nah, untuk prinsip dari subsistem penelitian dan
pengembangan kesehatan, yaitu terpadu berkesinambungan dan paripurna, akurat dan akuntabel, persetujuan setelah penjelasan, bekerja dalam tim secara cepat dan tepat, norma agama, kebenaran ilmiah, perlindungan terhadap subjek penelitian, dan etik. Terkait definisi ini, teman-teman silahkan cek kembali pada perpresnya. Lanjut ke subsistem yang ketiga, pembiayaan kesehatan. Definisinya adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, unsur dari pembiayaan kesehatan meliputi dana, sumber daya, dan pengelolaan dana kesehatan. Kita bahas. Yang pertama, dana. Dana digali dari sumber pemerintah daerah, baik dari sektor kesehatan dan sektor lain terkait, dari masyarakat maupun swasta, serta sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Unsur yang kedua yaitu sumber daya. Ini meliputi sumber daya manusia pengelola, sarana, standar, regulasi, kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Dan yang terakhir, pengelolaan dana kesehatan. Ini adalah prosedur pengelolaan kesehatan, seperangkat aturan yang disepakati secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan, baik oleh pemerintah daerah, secara lintas sektor, swasta maupun masyarakat, yang mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian, pembelanjaan dana kesehatan, dan mekanisme pertanggungjawabannya. Nah, kemudian kita bahas prinsip dari pembiayaan kesehatan. Ada 3, yaitu kecukupan, efektif dan efisien, dan yang terakhir adil dan transparan. Lanjut ke subsistem yang keempat, yaitu sumber daya manusia kesehatan. Nah, ini adalah pengelolaan upaya pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, unsur dari sumber daya manusia kesehatan meliputi sumber daya manusia kesehatan, sumber daya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Kita bahas lagi poin-poinnya. Sumber daya manusia kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan, baik tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung atau penunjang kesehatan, mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebagai makhluk sosial, wajib memiliki kompetensi, kewenangan untuk mengabdikan dirinya di bidang kesehatan, mempunyai etika, berakhlak luhur, dan berdedikasi tinggi dalam melakukan tugasnya. Kemudian, poin kedua yaitu sumber daya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Nah, adalah sumber daya pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi berbagai standar kompetensi, modul dan kurikulum, serta metode pendidikan dan latihan, sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, serta institusi atau fasilitas pendidikan dan pelatihan yang menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan. Unsur yang ketiga yaitu penyelenggaraan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Nah, penyelenggaraan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan. Nah, prinsipnya meliputi adil dan merata serta demokratis, kompeten dan berintegritas, objektif dan transparan, dan yang terakhir hierarki dalam sumber daya manusia kesehatan. Lanjut untuk subsistem yang kelima, yaitu sediaan farmasi, alkes, dan makanan. Ini adalah subsistem sediaan farmasi, alkes, dan makanan adalah pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat atau manfaat mutu sediaan farmasi, alkes, dan makanan
yang meliputi unsur-unsur yaitu komoditi, sumber daya, pelayanan kefarmasian, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Kita bahas lagi. Yang pertama, komoditi. Nah, ini makanan adalah komoditi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kemudian, sediaan farmasi harus tersedia dalam jenis, bentuk, dosis, jumlah, dan khasiat yang tepat. Kemudian, alkes harus tersedia dalam jenis, bentuk, jumlah, dan fungsinya. Dan yang terakhir, makanan harus tersedia dalam jenis dan manfaat. Berikutnya, sumber daya. Sumber daya manusia yang mengerti dan terampil dalam bidang sediaan farmasi, alkes, dan makanan harus dengan jumlah yang cukup, serta mempunyai standar kompetensi yang sesuai dengan etika profesi. Berikutnya, pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian ditujukan untuk dapat menjamin penggunaan sediaan farmasi dan alkes secara rasional, aman, bermutu di semua fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan. Kemudian pengawasan komprehensif yang meliputi standarisasi, evaluasi produk sebelum beredar, sertifikasi pengawasan produk sebelum beredar, dan pengujian produk dengan regulasi yang baik atau good regulatory practice. Nah, prinsipnya terdiri atas manfaat, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu, tersedia, merata, dan terjangkau, rasional, transparan, dan bertanggung jawab, dan kemandirian. Nah, unsurnya ada 5, cuman yang dijelaskan pada perpres tersebut cuman ada 4 poin ini saja. Kemudian kita masuk ke subsistem yang keenam, yaitu manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Ini adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari SKN guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, unsur dari subsistem ini meliputi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya, manajemen kesehatan. Kita bahas lagi. Yang pertama, kebijakan kesehatan. Ini merupakan serangkaian aturan yang dapat berupa kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan kesehatan. Yang kedua, administrasi kesehatan. Ini merupakan kegiatan perencanaan, pengaturan, dan pembinaan serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, hukum kesehatan. Ini keseluruhan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan segala upaya penyebarluasan, penerapan, dan penegakan aturan tersebut dalam rangka memberikan perlindungan hukum terutama kepada individu dan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Unsur yang keempat yaitu informasi kesehatan merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data sebagai masukan bagi pengambil keputusan di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, sumber daya manajemen kesehatan meliputi sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana, standar, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Dan kita bahas prinsip dari subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan meliputi inovasi atau kreativitas, kepemimpinan yang visioner bidang kesehatan, sinergisme yang dinamis, kesesuaian dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan yang terakhir, subsistem pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan baik perorangan, kelompok masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, unsur dari pemberdayaan masyarakat meliputi penggerak pemberdayaan, sasaran pemberdayaan, kegiatan hidup sehat, sumber daya. Kita bahas lagi. Yang pertama, penggerak pemberdayaan yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta menjadi inisiator, motivator, dan fasilitator yang mempunyai kompetensi memadai dan dapat membangun komitmen
dengan dukungan para pemimpin baik formal maupun non-formal. Berikutnya yaitu sasaran pemberdayaan. Ini perorangan, yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, politisi, figur masyarakat, dan sebagainya. Kemudian kelompok, yaitu organisasi masyarakat, organisasi profesi, masyarakat, dan masyarakat luas, serta pemerintah dan pemerintah daerah yang berperan sebagai agen perubahan untuk penerapan perilaku hidup sehat atau subjek pembangunan kesehatan. Berikutnya, poin yang ketiga yaitu kegiatan hidup sehat. Nah, kegiatan hidup sehat yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat sehingga membentuk kebiasaan dan pola hidup, tumbuh dan berkembang, serta melembaga dan membudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan terakhir, sumber daya. Nah, potensi yang dimiliki oleh masyarakat swasta dan pemerintah daerah yang meliputi dana, sarana dan prasarana, budaya, metode, pedoman, dan media untuk terselenggaranya proses pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Dan prinsip dari subsistem pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat, edukatif dan kemandirian, kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan, dan yang terakhir, kemitraan dan gotong royong. Nah, itu dia 7 dari subsistem SKN yang sudah kita bahas terkait dengan unsur dan prinsipnya masing-masing. Dan kita masuk ke penyelenggaraan dari masing-masing subsistem sistem kesehatan nasional. Nah, kita bahas sekalian semuanya di akhir. Yang pertama, untuk upaya kesehatan, ini penyelenggaraannya terbagi dua, yaitu upaya kesehatan dan pembinaan dan pengawasan. Untuk upaya kesehatan terbagi atas upaya kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Untuk yang primer terbagi, yaitu pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer. Yang sekunder juga seperti itu, perorangan dan masyarakat, dan tersier juga perorangan dan masyarakat. Berikutnya, penelitian dan pengembangan kesehatan. Nah, ini penyelenggaraannya meliputi dua. Yang pertama, iptek kesehatan dihasilkan dari penelitian dan pengembangan kesehatan yang diselenggarakan oleh pusat-pusat penelitian dan pengembangan milik masyarakat, swasta, dan pemerintah daerah. Yang kedua, pemanfaatan dan penyebarluasan iptek kesehatan diatur oleh pemerintah dengan dukungan organisasi profesi, dilakukan dengan membentuk pusat-pusat penelitian dan pengembangan unggulan, jaringan informasi, dan dokumentasi iptek kesehatan. Dan untuk penyelenggaraan pembiayaan kesehatan ini terdiri dari penggalian dana, pengalokasian dana, dan pembelanjaan. Berikutnya, subsistem sumber daya manusia kesehatan. Ini penyelenggaraannya ada 4. Perencanaan sumber daya manusia kesehatan, pengadaan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan. Nah, ini masing-masing punya penjelasannya di Permenkesnya. Jadi lebih lanjut teman-teman silakan baca di Permenkesnya terkait dengan penyelenggaraan ini. Berikutnya subsistem yang kelima yaitu sedia informasi, alkes, dan makanan. Ini penyelenggaraannya meliputi upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan, upaya pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, mutu produk sedia informasi, alkes, dan makanan, serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat dan alat kesehatan. Kemudian, upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, upaya penggunaan obat yang rasional, upaya kemandirian sedia informasi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Kemudian untuk penyelenggaraan subsistem yang keenam, manajemen informasi dan regulasi kesehatan ini meliputi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Dan yang terakhir, subsistem pemberdayaan masyarakat meliputi penggerakan masyarakat, pengorganisasian pemberdayaan, advokasi, kemitraan, dan peningkatan sumber daya. Dan sedikit lagi materinya
terkait dengan alur pikir rencana pembangunan kesehatan dan sistem kesehatan nasional. Nah, ini ada alur yang ada pada Perpres tersebut. Nah, jadi paradigma nasional yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Wawasan Nusantara, TANAS, dan Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 RPJPN. Nah, kondisi saat ini derajat kesehatan masyarakat masih rendah dan ada beberapa masalah yang menjadi dasar untuk pembangunan kesehatan yang meliputi ketidakpastian hukum, perilaku masyarakat yang buruk, lingkungan yang buruk, rawan pangan dan rawan gizi, akses pelayanan publik buruk, sumber daya kesehatan yang terbatas. Sehingga dari sini dibentuklah RPJPK dan SKN sebagai arah dasar pembangunan kesehatan dan pengelolaan kesehatan, di mana diinginkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya untuk membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif sebagai tujuan nasional kita. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Dan ini materinya belum semua mencakup apa yang ada pada Perpres tersebut, hanya sebagian kecil saja. Harapkan kembali Perpresnya. Dan sebagai bahan evaluasi, silakan teman-teman menjawab 11 nomor latihan soal. Selamat mengerjakan. Oke, ini dia 11 nomor kunci jawaban dari soal-soal yang tadi. Semoga teman-teman banyak yang benar ya. Dan cukup sekian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.